Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa dalam modul pembelajaran Introduction to Production Planning and Control yang merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Operasi Pendekatan Kuantitatif. Perkenalkan, saya Sarah Febriana Yolanda yang akan menyampaikan materi pada modul ini. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, berikut saya sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran. Apa yang kami harapkan mahasiswa bisa kuasai setelah mengikuti modul ini. Yang pertama, tentunya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tujuan dari Production Planning and Control atau PPC di dalam manajemen operasi. Kemudian juga mahasiswa mampu memahami hubungan proses dari mulai input, operation, sampai kepada output dalam sistem produksi. Untuk capaian pembelajaran yang pertama dan kedua akan bisa diraih oleh para mahasiswa jika telah menyelesaikan submodul bagian yang pertama. Baik, maka dari itu kita akan masuk kepada sesi yang pertama untuk submodul bagian ke-1. Kita akan mempelajari terkait dengan konsep dasar Production Planning and Control atau PPC. Apakah para mahasiswa di sini masih mengingat siklus dari manajemen operasi untuk perbaikan terus-menerus atau kita sebut sebagai continuous improvement, dimulai dari plan, do, dan juga check atau control. Apa saja sih yang direncanakan di dalam proses produksi? Yang pastinya apa yang harus dilaksanakan? Proses produksi apa? Produknya apa? Jasanya apa? Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Maka langkah-langkah pengerjaannya itu seperti apa? Mungkin para mahasiswa di sini masih mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah manajemen operasi ya, terkait bagaimana pelaksanaannya biasanya tertuang di dalam dokumen SOP. Kemudian siapa pelaksananya? Siapa saja yang terlibat? Apakah ada manajer operasi, apakah ada supervisor, kemudian juga ada operator-operator yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian kapan harus dilaksanakannya? Kita bisa kaitkan dengan materi scheduling yang sudah kita pelajari juga di manajemen operasi. Kemudian di mana pelaksanaannya? Kalau di sini para mahasiswa masih mengingat materi terkait dengan location strategy, kemudian juga layout. Nah, ini juga masuk ke dalamnya. Para mahasiswa di sini menempatkan dirinya sebagai manajer operasi ya, atau manajer produksi. Nah, Bapak Ibu calon manajer, setelah direncanakan, maka kita akan melakukan atau melaksanakan apa yang telah direncanakan. Dan tahapan terakhir yaitu cek. Kita melakukan pengendalian. Cek ini kita membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Hasilnya akan beragam dari cek ini ya, atau hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap perencanaan dan juga pelaksanaan. Bisa jadi misalnya tercapai. Jika tercapai, maka plan dan do itu sama dilakukannya. Apa yang direncanakan itu sama dengan apa yang dilaksanakan. Tercapai. Bisa jadi tidak tercapai. Apa yang sudah kita rencanakan ternyata tidak bisa kita laksanakan. Karena pastinya ada hambatan ataupun kendala tertentu yang kita hadapi. Kemudian bisa juga hasilnya yaitu melampaui. Artinya apa yang direncanakan dengan dilaksanakan justru yang dilaksanakan itu lebih baik atau melebihi standar, melebihi target atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga tahapan ini akan membentuk suatu siklus perbaikan secara terus-menerus dari hasil evaluasi tadi. Setelah dicek, maka hasilnya akan menjadi masukan untuk perencanaan di tahapan produksi berikutnya atau di periode produksi berikutnya. Maka, apa sih ya PPC ini atau Production Planning and Control ini? Ada dua bagian yang sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah planning, yaitu teknik untuk menetapkan dan juga merencanakan terlebih dahulu berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja secara sistematis agar proses produksi dapat berjalan terarah dan juga terorganisir. Maka keywordnya gitu ya adalah menetapkan dan merencanakan terlebih dahulu, maka dilakukan di awal ya.
Kemudian ada juga bagian selanjutnya yaitu kontrol, merupakan teknik untuk melakukan pengawasan, memberikan instruksi kerja, melakukan tindakan pencegahan, serta mencatat proses pelaksanaan kerja untuk kemudian, ini keyword selanjutnya, dibandingkan secara terus-menerus dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka PPC ini merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan produksi yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu planning dan kontrol, dan keduanya ini saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Maka tidak bisa hanya ada planning saja, ataupun hanya ada kontrol saja. Kapan sih production planning and control ini dilakukan? Dilakukan di semua tahapan. Bisa dilihat ya dari anak panah di sini. Production planning control atau PPC itu dilakukan di tahapan input, di tahapan proses atau operation, juga dilakukan di tahapan output. Misalnya, di tahapan input ada plan, ada kontrol. Misalnya kita merencanakan bahan baku yang akan kita gunakan, berapa banyak, kualitasnya seperti apa. Kemudian kita kontrol. Setelah bahan bakunya sampai di perusahaan, kita periksa. Oh, saya pesannya warna kuning. Apakah betul warna kuning yang sampai? Atau jangan-jangan malah warna pink yang datang? Begitu pula di dalam proses, ada plan, ada kontrol. Biasanya dokumen yang digunakan adalah SOP, karena di dalam SOP itu sudah ada seluruh tahapan untuk proses produksi, dari awal hingga akhir, serta kebutuhan-kebutuhannya, kita sudah merencanakan. Kemudian saat melakukan, kita cek, ya, bisa melakukan observasi, bisa melakukan supervisi, melihat apakah seluruh pekerjaan di dalam proses sudah dilakukan sesuai dengan standarnya. Yang terakhir yaitu output, juga ada tahapan PPC. Pertama kita merencanakan dulu, plan dulu, mau produk akhirnya itu seperti apa, dengan kualitasnya grade berapa, misalnya seperti itu ya. Maka cara ceknya ya kita lihat hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak? Apakah ada produk yang cacat, yang tidak siap untuk dijual, gitu ya, atau tidak siap untuk dipasarkan? Maka, jika ada yang seperti itu, kita harus melakukan perbaikan tadi ya, sama siklusnya terus-menerus, begitu. Maka PPC ini ada di setiap tahapan input, proses, dan juga output. Fungsi atau tugas dari PPC ini yaitu melakukan koordinasi terhadap apa? Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Baik itu tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan produksi, untuk menghasilkan barang ataupun jasa secara efektif dan efisien. Baik dari segi jumlahnya ya atau kapasitas produksi, kemudian juga kualitasnya tadi mau standarnya seperti apa, jenis produknya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, harganya juga kompetitif, hingga ketepatan waktu penyerahan kepada konsumen. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting ya. Bisa jadi kalau kita tidak merencanakan dan juga tidak melakukan pengendalian terhadap proses produksi, sehingga nanti terlambat, konsumen bisa kecewa. Kalau terlambat ataupun misalnya sulit gitu ya produk kita ditemukan, maka akhirnya akan berpindah kepada produk yang lain gitu ya, sehingga kita kehilangan konsumen yang loyal atau yang membeli terus-menerus produk kita. Tujuannya ada 4 tujuan utama, yang pasti adalah tadi ya, ketepatan waktu, sehingga produk jadi itu bisa sesuai dengan tepat waktu dengan yang sudah kita janjikan kepada konsumen. Kemudian stabilitas dan juga efektivitas produksi, agar tingkat produksinya itu tetap stabil dan juga efektif, maka kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara optimal. Kemudian juga kita mengendalikan persediaan, agar tidak terlalu tinggi. Memang sulit ya melakukan pengendalian persediaan, tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Takutnya saat ada permintaan kita jadi tidak bisa melakukan proses produksi gitu karena tidak punya persediaan. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak gitu ya karena biaya yang ditimbulkan juga bisa besar. Kemudian yang pastinya meningkatkan hasil produksi ya. Dengan adanya PPC ini kita mengharapkan tingkat kesalahannya dan juga kekeliruannya bisa jadi sekecil mungkin.
Baik, itu dia tadi kita sudah membahas berbagai hal mengenai konsep dasar dari PPC, dimulai dari pengertiannya, kemudian juga hubungannya dengan input, proses, dan juga output. Selain itu juga fungsinya dan juga pastinya tujuannya kenapa PPC ini dilakukan. Maka ini adalah akhir dari submodul bagian yang pertama terkait dengan konsep dasar PPC. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua terkait dengan langkah-langkah PPC khususnya untuk perencanaan produksi.